Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara kita mengetahui buhul sihir atau santet yang mungkin ditanam di pekarangan rumah kita. Atau mungkin sihir itu ada di dalam rumah kita. Jadi dengan amalan ini insya Allah kita akan bisa mengetahuinya, mengambilnya dan menghancurkannya. Sehingga sihir itu bisa saja berbalik kepada orang yang jahil yang telah meletakkan sihir tersebut, dan insya Allah kita akan diberikan kesembuhan atas izin Allah. Tetapi sebelum itu saya ingin membagikan berbagai jenis sihir dan cara kerjanya. Masalah sihir ini bukanlah suatu yang mengada-ada, tetapi memang benar adanya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa jaujih," yang mereka gunakan untuk memisahkan seorang pria dari istrinya. Jadi sihir ini pun salah satunya adalah bisa digunakan untuk memisahkan, menghancurkan, mengacaukan hubungan suami istri agar tidak harmonis. Atau bisa saja dia akan bercerai. Dan sihir ini pun banyak jenis dan macamnya. Salah satunya adalah sihir madfun. Ada yang pernah mendengar apa itu sihir madfun? Madfun artinya adalah pendam atau tanam. Jadi artinya sihir madfun adalah sihir yang ditanam atau dipendam oleh orang jahat menggunakan buhul sihir supaya targetnya itu sakit. Bisa saja target akan merasa tidak betah di rumah tersebut yang ada sihir madfunnya. Bisa saja tempat itu mendadak menjadi angker. Kalau tempat usaha seakan-akan selalu dikira ditutup usahanya, warungnya, tokonya, padahal kita selalu buka. Dan biasanya orang akan enggan singgah atau mampir ke situ. Lalu bagaimana kita mengetahui apabila di tempat kita itu ada sihir madfun? Cara mengetahuinya adalah kita bisa melihat tanda-tandanya yang ada di dalam diri kita dan rumah kita. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Yaitu tanda-tanda apabila di tempat atau rumah kita ada sihir madfun. Untuk melihat tanda-tandanya, lihat videonya di deskripsi video ini. Karena nanti link videonya akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Jadi, apabila tanda-tanda itu sudah ada di diri kita atau di tempat kita, maka boleh kita mengamalkan yang akan saya bagikan ini. Karena dengan amalan yang akan saya bagikan ini, kita akan bisa mengetahui di mana sebenarnya titik letak buhul sihir itu ditanam oleh seseorang. Lalu jenis sihir selanjutnya adalah sihir teror. Pernah ada yang mendengar sihir teror? Sihir ini sebenarnya adalah termasuk sihir tipuan yang membuat target kepikiran sehingga target bisa saja akan menjadi sakit. Sakitnya ini dikarenakan sugesti dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Semisal ada orang yang zolim atau jahat yang diam-diam sengaja menaruh atau melemparkan suatu bungkusan ke teras rumah kita misalnya. Dan di dalam bungkusan itu isinya bisa saja jarum, rambut, paku, tanah. Jadi seakan-akan tanah itu seperti tanah kuburan dan diberi bau-bauan semisal bau menyan, ini agar terkesan mistis. Lalu kita sebagai tuan rumah tiba-tiba menemukan bungkusan tersebut yang tiba-tiba sudah ada tergeletak di depan rumah kita. Lalu kita mengambilnya dan membukanya karena penasaran. Lalu kita pun akan tersugesti dan berpikir, wah, rumahku ini ada yang nyihir atau yang nyantet rupanya. Lalu kita pun merasakan takut, was-was, cemas, pikiran tidak menentu. Dan setelah itu sugesti kita akan menciptakan suasana rumah yang seperti tiba-tiba menjadi angker, menjadi terasa panas. Atau kita pun tiba-tiba kalau ada di dalam rumah menjadi sakit-sakitan, merasa pusing, mual, sakit kepala. Padahal sejatinya bungkusan tadi tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada sihirnya sedikit pun. Tetapi karena kita kepikiran, sehingga dalam sugesti kita menciptakan suasana yang kacau. Jadi yang membuat kita itu tidak nyaman, merasa panas, ketakutan, cemas, itu karena sugesti kita tadi. Apalagi ketika kita menemukan bungkusan tadi, mendatangi orang yang mungkin kita anggap pintar, dan semisalnya orang yang kita datangi itu malah mengatakan, wah, rumahmu ini berbahaya nih, ada yang nyantet, ada yang nyihir. Nah, di situ kita akan semakin terpikir, semakin tersugesti dengan keadaan. Maka kita pun akan semakin drop. Padahal orang pintar tadi bisa saja dia itu sok tahu, padahal dia pun tidak tahu. Dan ini bisa saja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil manfaat di dalamnya. Oleh karena itu berhati-hatilah.
datangilah orang yang memang benar-benar paham, seperti ustadz atau kiai atau peruqyah yang memang di bidangnya, maka dia akan bisa mengetahui mana yang benar-benar ada sihirnya dan mana yang itu hanyalah sihir teror semata. Karena sihir teror ini cara kerjanya adalah memang sengaja ditaruh oleh orang yang zolim dan agar bisa ditemukan oleh sang target untuk mengacaukan pikirannya. Tetapi jangan salah ya, ada juga sihir yang memang benar-benar sihir atau santet, bukan sihir teror, walaupun buhul itu semisal ditaruh di tempat yang mungkin kita sering lalu lalang atau saja di tengah-tengah rumah kita, tetapi kita tidak mengetahuinya, kita tidak dapat melihatnya. Karena sihir ini bisa menipu pandangan mata kita. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Dalam kisah itu diterangkan sifat-sifat sihir, bahwa sihir itu adalah sulapan yang menipu pandangan mata. Jadi bisa saja sihir atau buhul sihir yang tergeletak di tengah rumah terlihat seperti lantai biasa, tidak ada apa-apa. Makanya jangan heran ya. Semisal kalau rumah kita setelah kita pel dengan air ruqyah, tiba-tiba tuan rumah menemukan sesuatu di rumahnya. Atau juga sihir ini, orang yang melihat akan mengira bahwa yang terlihat itu seolah-olah keadaan yang sebenarnya. Semisal tongkat yang tiba-tiba berubah menjadi ular, padahal bukanlah itu ular yang sebenarnya. Tetapi pandangan kitalah yang disulapkan atau ditipu oleh sihir tersebut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Toha yang artinya terbayang oleh Musa seakan-akan ular merayap cepat karena sihir mereka. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf yang artinya mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mata orang banyak itu takut. Nah, seperti itu. Jadi sihir itu bisa membolak-balikan penglihatan kita. Lalu selanjutnya adalah sihir visualisasi. Sihir visualisasi pikiran, kekuatan pikiran, yaitu suatu hal yang dibayangkan atau membayangkan dengan tujuan sesuatu yang ingin dicapainya. Sihir ini tidak harus menggunakan bacaan-bacaan atau ritual-ritual tertentu ya, seperti pada umumnya. Atau harus dilakukan oleh seorang yang ahli sihir. Tidak, karena sihir ini bisa dilakukan oleh siapapun. Modalnya adalah amarah, dendam, kebencian, iri, dan dengki. Dan kita satukan modal tadi menjadikan suatu yang fokus dengan dibantu dengan pikiran kita dan visualisasi kita. Tentunya dengan modal tersebut, yaitu amarah, dendam, iri, dengki, tentunya setanlah yang akan dibalik semuanya. Jadi yang membantu itu pastinya adalah setan ya. Contohnya seperti ini. Semisal ada orang karena saking bencinya atau dendamnya, atau karena merasa iri dengki dengan orang tersebut, maka diam-diam orang tersebut setiap malam sering memukul-mukul besi, misalnya dengan palu gitu ya. Tak, tak, tak. Dan ini dilakukannya dengan rutin. Dan ia membayangkan dengan amarahnya, dengan dendamnya, dengan iri dengkinya, memvisualisasikan, membayangkan bahwa seakan-akan yang dipukul itu adalah orang yang kita targetkan atau orang yang kita benci tadi. Maka bisa saja apabila orang yang dituju itu jiwanya lemah, maka orang yang ditargetkan itu seperti dipukul-pukul badannya gitu. Dan tiba-tiba dia akan jatuh sakit. Terutama apabila targetnya adalah orang yang sering jiwanya kosong, mudah was-was, sering menyimpan kesedihan berkepanjangan, mudah emosian. Maka bisa saja orang yang dituju itu akan tembus ataupun sakit. Namun bisa saja sihir ini tidak akan berhasil ya. Apabila orang yang dituju itu memang jiwanya kuat. Pertahanan dalam dirinya itu kuat. Tidak mudah kosong, tidak banyak melamun, apalagi bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang pastinya berbeda-beda pertahanan dalam jiwanya. Kalau dalam Islam ini hampir sama dengan penyakit ain, tetapi berbeda ya. Tetapi hampir sama. Kalau ain itu bisa saja mengena kepada orang yang kita sayangi gitu. Orang yang kita cintai. Bahkan kalau penyakit ain ini, orang yang akan memberikan penyakit ain itu tidak tahu gitu bahwa dia akan memberikan penyakit ain kepada orang tersebut. Seperti misalnya seorang ibu yang memberikan penyakit ain kepada anaknya. Jadi seorang ibu itu pun tidak tahu bahwa hal itu yang dilakukannya itu bisa menjadikan anaknya sakit terkena ain. Itu berbeda lagi dengan tadi, walaupun memang cara kerjanya agak mirip gitu.
Dan untuk lebih kita memahami apa itu ain dan ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain, lihat videonya di deskripsi video ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis sihir dan cara kerjanya. Nah, kalau kita sudah paham berbagai macam jenis sihir dan cara kerjanya, mari sekarang kita lanjut ke topik kita, yaitu cara menemukan mengetahui buhul sihir atau sihir santet yang mungkin saja ditanam oleh seseorang di sekitar rumah kita, di pekarangan rumah kita, bahkan mungkin ada di dalam rumah kita. Untuk mengambil mengetahui jenis buhul sihir, ini sebenarnya banyak metodenya ya. Kalau saya pribadi sering menggunakan mediator. Jadi saya sering menggunakan mediator itu adalah tuan rumah, orang yang mengundang saya gitu, yang mempunyai hajat. Jadi bukan saya langsung yang mengambilnya, atau yang dijadikan mediator itu adalah tim saya. Tidak, karena saya sendiri tidak punya tim ya. Kadang merekam video pun di YouTube itu kadang saya sendiri yang merekam, sambil saya sendiri yang meruqyah. Kadang direkamkan oleh pihak keluarga tuan rumah gitu ya, karena saya tidak punya kameramen gitu ya, apalagi tim gitu. Dan mediator ini pun tidak suruh kesurupan lalu kita tanyai gitu, seakan-akan kita minta petunjuk kepada jin, tidak. Saya hanya mendoakan telapak tangan mediator, yaitu tuan rumah, dan biasanya telapak tangannya akan bergetar dan bisa merasakan titik keberadaan di mana buhul sihir itu berada. Jadi yang akan mengetahui sendiri adalah tuan rumahnya gitu ya. Bisa kalian cek video-videonya ketika saya menjadikan mediator tuan rumah orangnya ketika mengambil, merasakan buhul sihir di rumahnya. Silakan, banyak sekali videonya di video-video saya. Karena ini untuk menghindari fitnah, takutnya saya mengada-ada, mau menipu. Kalau saya sendiri yang mengambilnya, misalnya, gitu langsung ambil atau bagaimana gitu. Atau kalau mediatornya itu tim saya gitu, bisa saja kita kan kerjasama gitu ya. Tapi kalau dengan tuan rumah atau pihak keluarga dari tuan rumah itu, bagaimana saya mau kerjasama gitu ya. Kadang kenal pun enggak kan gitu, baru ketemu gitu. Memang ada juga saya yang langsung mengambilnya. Apabila kejadiannya, orang yang saya ruqyah, yaitu tuan rumahnya tadi, kesurupan gitu. Jinnya kepanasan, minta ampun, dan dia mengatakan bahwa katanya ada buhul sihir di rumah ini gitu. Dan saya suruh mengambilnya. Dan ketika saya cek memang benar adanya. Ini ada videonya di video saya di YouTube ya. Silakan kalian cek. Dan metode bagaimana cara kita bisa merasakan getaran sihir sehingga kita bisa mengetahui letak buhul sihir dengan getaran telapak tangan. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Dan silakan cek videonya atau link videonya di deskripsi video ini. Dan metode yang akan saya bagikan ini berbeda ya, tidak menggunakan telapak tangan ya. Karena telapak tangan itu khusus buhul sihir yang ditanam gitu, yang ada gitu, yang tampak gitu. Berbeda dengan sihir yang mungkin sihir itu cair gitu ya. Kalau air gitu ya, itu kan akan larut gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa mengambilnya gitu. Tapi dengan amalan ini, entah itu buhul yang kasar, bungkusan, ataupun cair, maka kita akan bisa mengetahui di mana letaknya dan di mana posisi ketika sihir cair itu dipercikan gitu di tempat kita. Insya Allah caranya lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Jadi sebelum tidur atau sesudah sholat isya, maka sholat hajatlah 2 rakaat. Setelah selesai sholat hajat, kita jangan langsung beranjak. Tetap duduk dengan tenang, menghadap kiblat. Lalu bacalah surat Al-Fatihah 1 kali. Dan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ini kita baca 7 kali ya. Kita ulang-ulang 7 kali. Lalu kita lanjut siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai gitu. Lalu dilanjut membaca ayat kursi 1 kali. Lalu membaca surat Al-Baqarah ayat 127 kali. Kalau belum hafal ayatnya, bisa kita sambil melihat Al-Quran ya. Lalu berdoa sambil kita menengadahkan kedua telapak tangan kita. Ya Allah, seandainya di rumahku ini atau di pekarangan rumahku, di sekitar rumahku ada buhul sihir yang mungkin dikirim, ditanam, ditebar, disiram, hamba memohon tunjukkanlah ya Allah di mana posisi sihir itu berada. Lalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dibaca 7 kali ya. Lalu setelahnya kita lanjut, ya Allah, apabila sihir itu sangat jauh dari jangkauanku, entah itu di gunung, di bukit, atau dikendalikan oleh orang lain, berilah hamba petunjuk. Lalu baca juga ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke muka kita. Lalu kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Bi barakati umil Quran wa mustajabah biidnillah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Lalu setelah itu kita duduk sambil kita memejamkan mata kita, sambil membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Baca sebanyak-banyaknya sesuai kehendak hati kita. Apabila kata hati kita dirasa cukup, berarti cukup. Dan apabila ketika kita sedang memejamkan mata tadi sambil membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis,
tiba-tiba seperti ada petunjuk, maka kita pun tidak harus langsung mendatangi tempat buhul sihir itu. Selanjutnya kita tidur. Sebelum tidur bacalah doa mau tidur, lalu baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 7 kali, dan Anas 3 kali. Dan membacanya sambil kita mendekatkan telapak tangan kita di mulut kita. Lalu kita tiupkan 3 kali ke telapak tangan, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Lalu kita tidur sambil terus berzikir membaca Ya Allah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Alimu, Ya Allah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Alim. Terus kita baca sampai kita tertidur. Maka insya Allah apabila memang benar ada buhul sihir di tempat kita, maka kita akan diberikan petunjuk. Entah itu lewat mimpi, entah itu setelah kita bangun tidur tiba-tiba merasakan sesuatu di area tertentu gitu ya. Ataupun petunjuknya ketika kita tadi memejamkan mata tadi, sambil membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits tadi gitu ya. Atau bisa juga nanti setelah kita memejamkan mata tadi sambil membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits ada petunjuk, ditambah lagi kita tidur ada petunjuk juga, setelah bangun tidur ada petunjuk juga gitu. Kalau memang ada benar-benar buhul sihirnya, maka dengan begitu kita akan lebih mudah mengetahuinya. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, tinggal kita mendatangi, menggali, dan mengambil lalu membuangnya. Tetapi apabila sihir itu sihir cair yang mungkin bukan sesuatu yang kasar ya, maka kita tidak mungkin bisa mengambilnya ya. Ataupun mungkin buhul sihirnya sudah terlalu lama sehingga sudah hancur gitu ya. Tapi setidaknya kita akan tahu di mana letak posisi buhul sihir tersebut. Dan apabila kita sudah mengetahuinya, tinggal kita ambil air, 1 baskom kecil, lalu kita kasih garam, lalu kita bacakan Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Baqarah ayat 1-5, lalu membaca surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, kita tiupkan ke air tersebut, lalu kita siram-siramkan di tempat tersebut. Lakukan 7 hari berturut-turut, maka insya Allah pengaruh sihirnya akan hilang dan berbalik kepada orang yang zalim tersebut. Dan apabila kita mengetahui sihir itu sangat jauh ya, dari jangkauan kita, entah ditanam di kuburan, ataupun bukit, ataupun di mana gitu, maka kita harus sering melafazkan atau mengamalkan doa perlindungan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan cara seperti itu, buhul sihirnya tidak akan berfungsi kepada kita. Dan setiap tidur, rutinkan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, kita tiupkan ke telapak tangan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Dan bagaimana doa perlindungannya? Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, lihat videonya di deskripsi video ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.